Sudah kelihatan di layar ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Oke, jadi ini ada yang beberapa yang belum, tapi memang kan ada yang tidak aktif ya. Yang kemarin tidak aktif. Kenapa putus ya? Maaf, Pak, teranmut. Sorry, nah, oke. Oh, jadi oke. Udah kedengaran suara saya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Iya, ada ini, Pak. Saya cek audio saya dulu ya. Oke, saya akan tunjukkan misalnya punyanya siapa ini, Faisal ya. Faisal. Udah kelihatan Faisal punya? Sudah, Pak. Oke, nah jadi ini punyanya Faisal. Saya belum cek apakah benar atau tidak. Tetapi kita lihat dulu ya formatnya seperti yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya ya. Jadi misalnya di sini rumusan hipotesis ya bukan rumusan sederhana tetapi rumusan hipotesis. Nah, jadi tidak ada pengaruh lingkungan kerja karena ini adalah regresi linear lingkungan kerja dan dengan ya, mestinya dengan ya. Jadi regresi linear lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Ya. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? Jadi di sini tidak ada pengaruh, kemudian ada pengaruh. Kemudian kita lihat persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya sama aja dengan yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian koefisiennya, koefisien regresi betanya atau konstantanya itu adalah 15. Kemudian koefisien regresi untuk stres kerja, lingkungan kerja itu adalah 0,717. Jadi dia ini arahnya positif ya, arahnya positif. Kemudian nilai T-nya ini adalah 1,054 dengan signifikansi untuk apa namanya itu adalah 0,03. Ya. Sekarang kita lihat di koefisien regresi A-nya itu adalah 15, ya, dipindahkan dari atas. Ini akan sama dengan nilai Y jika B sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini dikatakan Y tambah BX. Kalau A-nya 0, maka nilainya B sama dengan Y.
Atau kalau B sama dengan 0, maka nilainya sama dengan A. Itu sebaliknya ya. Nah, di sini kita lihat itu tidak perlu ada minus di sini, Faisalnya. Tidak perlu ada minus. Kenapa? Karena di sini dia positif. Minggu lalu memang ada minus ya. Minggu lalu memang ada minus. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa nilai minus itu pada prinsipnya dia akan sama dengan nilai positif ya, sama dengan nilai positif ketika kita ingin melakukan pengujian ya. Nah, dengan demikian maka regresinya, jadi ini tidak perlu dikurangi, tetapi justru di sini dia bertambah. Harusnya positif di situ ya. Harusnya positif. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan 15,298 ditambah, nah gitu. Kenapa? Karena dia Y-nya X-nya positif, X-nya naik, maka Y-nya juga pasti naik. Gitu. Nah, kalau seperti sekarang ini, maka justru dia menurun. Kenapa? Karena Faisal mencantumkan di sini jadi minus. Ya, jadi mestinya dia di sini, misalnya untuk X5 itu adalah justru dia bertambah di sini, bertambah bukan berkurang. Ya. Nah, bagaimana dengan uji T-nya? Jadi untuk pengujiannya, untuk pengujian hipotesisnya, uji T adalah untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidak. Tetapi di sini kalau uji T itu menggunakan tabel. Nah, sekarang kita lihat misalnya dari hasil pengujian itu, kita dapatkan nilai sama dengan 3,27. Nah, lagi-lagi saya lihat Faisal di sini mencantumkan nilai minus. Padahal harusnya tidak ada minus di situ, Faisal ya. Harusnya dia tetap positif di situ. Ya. Nah, disinilah seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa itu nanti tidak di sini tidak berpengaruh. Ya, apakah dia minus ataukah dia positif gitu. Kenapa? Karena untuk pembandingan dengan tabel, maka dia bernilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya minus dan plusnya itu diabaikan. Dan semuanya dia menjadi plus. Nah, di sinilah kemudian dia dibandingkan 3,217 dibandingkan dengan T-table-nya. Nah, T-table-nya berapa? Nilai kritis T-table untuk N-nya berapa tadi kemarin itu? N-nya berapa? Ini ya, 32 kurang 2 berarti 30. Nah, ini didapatkan angka sama dengan 2,042. Nah, 2042. Nah, kalau kita lihat di sini justru dia menjadi lebih besar kan? Ini hitung kan menjadi lebih besar ya. Mestinya kan di sini dia menjadi lebih besar. Lebih besar ini lebih besar dibanding dengan T-table. Maka seharusnya H0 ditolak. H0 ditolak. Nah, jadi H0 ditolak di sini. Nah, asimptotik signifikannya kita lihat di sini 0,003. 0,003 itu jauh lebih kecil dibanding dengan 0,05 itu. Maka ini sudah benar. Pas di sini ini sudah benar nih. Jadi mestinya 0,003 di sini ya. Jadi asimptotik signifikannya di sini adalah 0,003. Ini yang kita pindahkan kan dari atas ini. Ini signifikansinya. Ini yang seharusnya turun ke sini 0 mana tadi? Nah, 0,003 di sini. 0,003 itu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,0. Maka H0 ditolak. Benar. Sampai di sini dia benar. Ya, benar. Jadi itu ini menjadi menjadi pembanding gitu ya. Jadi kalau misalnya di A di sini uji T
menunjukkan H0 diterima, maka seharusnya di B H0 juga diterima. Kalau di sini H0 ditolak, maka seharusnya di sini H0 juga ditolak. Dan itu seharusnya memang yang terjadi. Kenapa? Karena 3,217 itu lebih besar dari 2,04. Ya, harusnya di sini adalah H0 ditolak. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengukur besaran pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi kita ingin mengukur sebesar pengaruhnya. Nah, disinilah kemudian kita lihat nilainya ya. Nilainya di sini kita lihat untuk R square-nya ya. R square-nya itu adalah 0,256. Kemudian nilai korelasinya ini. Nah, memang saya belum memberikan pengukuran untuk penilaian pada nilai korelasi ya, pada nilai korelasi. Kenapa? Karena sebenarnya itu ada pengukuran korelasi yang secara khusus sebenarnya ya, secara khusus. Nah, hanya saja memang kalau misalnya kita lihat dari angka 0, begini ya, saya coba dulu ya. Jadi misalnya mudah-mudahan bisa dilihat ya. Misalnya 0,01 misalnya ya, sampai dengan 0,20 itu dinyatakan sangat lemah ya. SL ya, sang L. Jadi S itu sangat, saya pakai simbol saja ya. Kemudian L itu lemah, dicatat ya. Kemudian K itu kuat ya. Lawan dari lemah kan ke kuat ya. Nah, kuat. Karena kalau misalnya, kenapa misalnya 0,01? Kenapa? Karena kalau dia sama dengan 0, maka ini tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Ya, kalau dia sama dengan 0. Berapapun lebihnya dari 0, sekian, maka itu ada hubungan. Jadi misalnya 0,01 sampai dengan 0,2 itu sangat lemah. 0,21 sampai dengan 0,40 itu lemah. Kemudian 0,41 sampai dengan 0,60 ini dianggap sama dengan cukup kuat ya, cukup kuat ya, cukup kuat ya. Kemudian 0,61 sampai dengan 0,80 dicatat ini ya. Ini sama dengan hubungannya kuat, korelasinya kuat ya. Dan kemudian 0,81 sampai dengan 1 ya. Sampai dengan sorry, saya hapus dulu sedikit ini. Sampai dengan 1,00 ini dianggap sangat kuat. Nah, gitu. Begitu ya. Ini sebenarnya adalah untuk interpretasi. Ini adalah untuk interpretasi pada nilai korelasi ya. Jadi misalnya sekarang kita lihat angka yang ada dari hasil perhitungan.
Nah, angka yang ada dari perhitungan, ini kan ini ya. Sorry, saya hapus dulu. Ya, angka ini ya, angka ini kalau misalnya saya tarik dia, dan saya tunjukkan, maka dia masuk di sini nih. Dia masuk di sini angka ini. Dia berada di angka ini. Dia berada antara 0,41 sampai dengan 0,60 sehingga dikategorikan bahwa ini cukup kuat. Jadi nilai korelasinya itu cukup kuat ya, cukup kuat. Biasa dikatakan cukup ya, cukup saja misalnya. Jadi cukup kuat dengan agak kuat ya gitu, itu sama ya, cukup atau agak kuat ya. Jadi tidak masuk lagi dalam kategori lemah di situ ya. Nah, ini juga dibuktikan bahwa dari hasil perhitungan 0,506 yaitu determinasinya, ini determinasi atau R kuadrat, kita dapatkan angka sama dengan 0,256 atau sama dengan 25,6%. Ini berarti bahwa lingkungan kerja atau pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, ya, kinerja karyawan. Jadi di sini lingkungan dibetulin ya, ini lingkungan kerja sebagai variabel X itu, dan kinerja karyawan sebagai variabel A yang dipengaruhi itu adalah sebesar 25,6%. Sisanya yaitu sebesar 0,0774 ya. Ini keliru juga cara ininya. Tetapi yang kita tulis di sini untuk ini itu sama dengan 74,4%. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau seperti misalnya kita lihat di sini, sebenarnya ini agak lemah gitu. Cuma bukan dikatakan lemah. Jadi cukup kuat atau agak lemah itu prinsipnya sama, bukan agak kuat ya. Agak lemah. Ya. Hampir lemah gitu. Agak lemah. Jadi tidak terlalu kuat hubungannya ya. Jadi agak lemah. Kenapa? Karena hampir 3/4 3/4 itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi ada faktor lain yang berpengaruh. Kinerja karyawan hanya berkontribusi 25,6% terhadap kinerja lingkungan kerja. Kemarin kan kita contohkan dengan stres ya, stres terhadap kinerja. Nah, sekarang kita lihat misalnya ternyata bagian dari stres itu adalah lingkungan kerja, itu kontribusinya hanya sebesar 25,6%. Nah, seperti begitu kita memberikan interpretasi terhadap terhadap hasil olahan statistiknya ya dengan menggunakan SPSS ya. Oke, silakan di capture ini. Ya. Saya muncul ini. Oke, saya clearkan dulu. Sebentar ya.
muncul ini. Oke. Nah, apa keputusan dan kesimpulan? Ya. Nah, ini karena tadi di sini ada yang keliru, jadi harusnya ini tadi di sini adalah H0 ditolak sama dengan H0 ditolak di sini, sehingga kesimpulannya jadi berdasarkan pada pengujian hipotesis dan uji asimptotik signifikan, maka H0 ditolak, dengan demikian maka hipotesis peneliti benar. Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Meskipun misalnya di sini terbukti bahwa pengaruhnya kecil, tetapi tetap ada pengaruh yang kita bisa lihat dari situ. Sudah bisa dilihat Faisal ke apa namanya? Kekeliruannya dari mana? Ada Faisal di room? Oke, saya lihat yang lainnya. Saya tutup Faisal punya. Nonifa ya. Oke. Nah, kita lihat Nurul Hanifah punya. Ya, hasilnya sama ya tadi ya, hasilnya sama karena datanya memang sama. Lihat, nah seperti ini dia. Jadi setiap perubahan pada variabel X ini akan menyebabkan pertambahan pada nilai Y-nya. Nah, sekarang misalnya jika X sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 15. Tetapi ketika X menjadi 1, dikalikan dengan koefisien regresi B-nya, maka mendapat pertambahan sebanyak 0,17 sehingga menjadi 16. Seperti ini juga ya. Jadi di sini nampaknya menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja memang berpengaruh, tidak cukup besar pengaruhnya untuk meningkatkan kinerja ya. Jadi setiap pertambahan itu tidak sampai 1 poin kan? Tidak sampai 1 poin, hanya 0,17. Nah, kita lihat di sini di uji tabelnya, uji T. Nah, sekarang kita lihat hasilnya T hitung adalah 3,217 di sini ya. 3,217. Nah, ini. Kita bandingkan dengan tabel itu 2,042. 3,217 lebih besar dari 2, maka 0 ditolak benar ya. Sekarang kita lihat asimptotik signifikansinya. Asimptotik signifikansinya karena dia adalah 0,03 lebih kecil dari 5, maka H0 juga ditolak. Nah, bagaimana dengan ini? Ini sama dengan yang tadi, jadi nilai korelasinya ini menyatakan agak lemah atau cukup agak lemah ya, atau tidak terlalu kuat atau cukup kuat saja, maka jadi ada 74,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. H0 ditolak, dengan demikian maka hipotesis kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh. Nah, seperti itu ya. Seperti itu saya kira hasil pekerjaan Anda. Masih ada 5 orang yang belum mengupload tugasnya ya. Oke, ada kesulitan nggak dengan kenapa? Karena nanti dalam dalam final test itu nanti yang ini saya naikkan ya.
Jadi kita akan ujian dengan menggunakan regresi linear sederhana, ya. Saya tidak berikan dulu yang sampai multivariat. Nanti kalau misalnya ada yang mau serius melakukan penelitian misalnya dengan menggunakan dengan menggunakan multivariat, katakanlah misalnya lebih dari 2 variabel, katakanlah misalnya seperti ini, ingin diketahui apakah ada pengaruh lingkungan kerja, ya misalnya lingkungan kerja, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, itu bisa kita ukur, di mana misalnya lingkungan kerja adalah X1, motivasi misalnya adalah X2, dan kinerja adalah Y-nya. Jadi itu kita bisa ukur, ya. Kita bisa juga melihat nanti misalnya uji T-nya kita bisa. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mau serius, lebih dari 3 variabel juga hanya sampai variabel bebas itu bisa, ya. Itu bisa Anda lakukan. Itu justru akan sangat menarik. Hanya memang dalam hal tertentu untuk S1 itu tidak perlu terlalu banyak hubungan-hubungan variabel. Kenapa? Karena cukup sebenarnya dengan menggunakan 2 variabel saja itu sudah sudah rumit, ya, panjang gitu. Dan ini kan yang seperti misalnya yang saya berikan ini kan hanya kalau misalnya regresi gitu, ya. Itu hanya sekitar 20-30% dari yang kalau misalnya kalau mau diseriusi misalnya dalam bentuk penelitian misalnya itu mungkin sekitar baru sepertiganya gitu, ya. Yang kita masukkan dalam analisis itu ada misalnya untuk regresi itu ada kurang lebih 12 item, ya, yang kita jadikan pengujian. Itu ada kurang lebih sampai 12, termasuk asumsi uji normalitas dan lain sebagainya. Itu bagian dari itu. Nah, yang saya berikan ini hanya intinya saja. Inti pengujian hipotesis untuk regresi sederhana, yaitu pengujian hipotesis. Itu yang inti pertama, di mana nanti kita lihat di situ misalnya uji T dan uji untuk membuktikan apakah pengaruh atau tidak. Kemudian pembesaran pengaruhnya dengan menggunakan determinasi. Nah, sekali mengukur di situ, kita juga bisa sudah mengetahui berapa nilai korelasi. Kalau nilai korelasinya kecil, hasilnya kecil, maka itu juga akan membuktikan terkait dengan determinasinya, besaran pengaruhnya itu juga itu. Jadi besar korelasinya, angka korelasinya itu berarti semakin kuat, masih persentasenya untuk determinasi itu juga besar, seperti itu, ya. Jadi kita bisa lihat terhadap E. Nah, kalau menggunakan 2 variabel bebas misalnya, itu nanti juga bisa diukur satu-satu. Berapa besaran pengaruh X1 Y, berapa besaran pengaruh X2 terhadap Y misalnya, dan berapa besaran pengaruh X1 ditambah X2 secara bersama terhadap Y. Nah, nanti juga kita bisa melakukan uji simultan. Nah, kalau misalnya regresi sederhana dengan 2 variabel, itu simultannya itu tidak terlalu penting sebenarnya. Itu uji F dan uji. Nanti misalnya untuk untuk 3 variabel atau 2 variabel bebas atau lebih, itu nanti memang butuh sedikit ketekunan, ya, ketekunan lebih mendalam. Dan itu biasanya pengalaman saya untuk mengajar untuk regresi multivariabel atau regresi
itu butuh waktu 2 sampai 4 kali pertemuan baru bisa tuntas itu. Jadi tidak bisa di dalam terbatas seperti ini itu tidak cukup ya, tidak cukup waktunya. Makanya hanya nanti paling tidak 2 atau 4 semester yang akan datang, misalnya ada yang ingin serius untuk belajar, bukan belajar ya, yang serius ingin menggunakan di skripsinya misalnya nanti, atau di laporan hanya nanti menggunakan SPSS misalnya, dan menggunakan 2 atau lebih variabel bebas, misalnya tadi seperti yang saya katakan, kita bisa mengukur apakah ada lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ya. Mengkaji sebenarnya Anda punya teman-teman sendiri ya. Saya pernah melakukan kajian waktu itu, saya mengikuti semacam workshop di UI ya. Di UI waktu itu tahun 90 ya, 90 ketika SPSS belum begitu ya seperti sekarang ini orang menggunakannya. Saya mengikuti workshop untuk SPSS tahun 90. Itu saya meneliti, itu yang saya ukur adalah apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua mahasiswa dan motivasinya, motivasi belajar itu terhadap prestasi. Nah, status sosial ekonomi orang tua itu saya ukur dari 3 variabel, yaitu variabel tingkat pendidikan orang tua, yang kedua adalah pekerjaan, dan yang ketiga adalah penghasilan orang tua. Jadi ada 3 variabel utama di situ dalam status sosial ekonomi. Jadi misalnya tingkat pendidikan, asumsinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula atau semakin bagus ya pula ya pekerjaan orang tua. Dengan demikian maka semakin tinggi pula tingkat penghasilannya. Nah, 2 yang pertama tadi itu adalah tingkat pendidikan, 2 ketiga itu adalah ordinal, kemudian yang nominal itu adalah pekerjaan. Tetapi waktu itu pekerjaan juga itu dibuat ordinal, jadi dirubah dari nominal menjadi ordinal. Ya. Nominal menjadi ordinal sehingga ada tingkatannya. Ada kita mahasiswa kita suruh untuk memilih antara pekerjaan-pekerjaan berikut ini yang lebih baik dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi mereka suruh beri peringkat 1, 2, 3 gitu. 1 sampai 4 ya, sampai 4 peringkat jenis pekerjaan itu. Baru kemudian menanyakan apa pekerjaan orang tuanya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk motivasi belajar. Nah, tentu ada beberapa variabel, bukan variabel, ada indikator digunakan untuk mengukur motivasi belajar. Misalnya seberapa sering dia berkunjung ke perpustakaan, membaca buku, bukan sekedar jalan-jalan ya. Sering dia melakukan diskusi misalnya terbahan pelajarannya dalam setiap mata pelajaran misalnya. Apakah dia misalnya sering melakukan diskusi dengan teman-temannya? Ada beberapa indikator yang saya gunakan mengukur motivasi belajar. Kemudian yang ke variabel E-nya aja, saya mengukur prestasinya. Mengukur prestasi belajarnya seperti apa misalnya. Prestasi belajar, saya sederhana aja mengukurnya, yaitu nilai IPK-nya gitu. Asumsinya adalah bahwa semakin tinggi IPK-nya maka prestasi belajarnya semakin bagus. Kenapa? Karena banyak hal yang menyumbang untuk naiknya IPK itu, bukan hanya karena dia
belajar, berdiskusi, berkunjung ke perpustakaan dan lain sebagainya, tetapi itu ada faktor lain, ya, misalnya motivasi tadi. Jadi itu semuanya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata bagi mahasiswa UI status sosial ekonomi itu tidak terlalu besar. Yang paling besar motivasi belajarnya. Motivasi belajar itu didorong oleh rasanya menjadi mahasiswa UI, yaitu. Jadi confidence-nya naik, dia ingin selalu dalam mahasiswa UI, maka dia harus menunjukkan prestasinya. Jadi ternyata itu yang membuat jadi mahasiswa UI waktu itu ya tahun 90 saya teliti, mereka sangat bangga menjadi mahasiswa UI dan ingin membuktikan bahwa sebagai mahasiswa UI prestasinya bagus. Ya. Kenapa? Ternyata pun status sosial ekonominya pas-pasan gitu, ya, dia tinggal di kos-kosan dengan dana pas-pasan, motivasi belajarnya bagus, maka dia IPK-nya tinggi. Nah, seperti itu yang kita bisa teliti gitu ya, dengan menggunakan SPSS. Demikian pula misalnya dengan pada saat kita melakukan penelitian misalnya kaitannya katakanlah misalnya dengan administrasi publik ya, katakanlah misalnya dengan manajemen, misalnya dalam manajemen sumber daya manusia misalnya, kita ingin mengetahui apa misalnya kita ingin mengukur produktivitas kerja pegawai misalnya. Produktivitas kerja pegawai itu bisa diukur dari misalnya apa? Misalnya dari motivasi kerja, bisa juga diukur dari sistem reward-nya. Jadi sistem reward. Jadi sistem reward itu misalnya kita lihat dari pendapatan. Kalau misalnya ada yang disebut dengan upah minimum regional, misalnya ya, misalnya untuk pekerja yang tidak tetap atau pegawai tidak tetap, misalnya kita mengukurnya misalnya katakanlah misalnya UMR-nya. Apakah misalnya mereka yang mendapatkan sistem reward sesuai dengan UMR itu produktivitas kerjanya meningkat. Bagaimana dengan di bawah UMR misalnya? Ya, kenapa? Karena UMR itu kan berkaitan dengan seberapa besar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, beda misalnya kalau dia adalah pegawai tetap, misalnya ASN. Nah, ASN itu juga kita bisa ukur. Kita bisa membandingkan misalnya mereka punya pendapatan per bulan, kemudian tanggung warga misalnya kita bisa ukur, baru kemudian kita kaitkan dengan produktivitasnya. Ya, kenapa? Karena itu kan berkaitan ya antara tingkat pendapatan dengan tanggungan keluarga. Asumsinya mengatakan bahwa semakin besar tanggungan keluarga, semakin besar gaji dan semakin besar tanggungan keluarga, itu akan mendorong seseorang untuk harus bekerja lebih giat ya. Nah, oleh karena itu, apakah ada kaitannya dengan semakin tingginya produktivitas? Jangan sampai sebaliknya, karena banyak yang terjadi sebaliknya. Meskipun gajinya sudah tinggi, tapi karena tanggungan keluarganya banyak, sehingga justru dia turun. Kenapa? Karena dia harus mengerjakan pekerjaan lain di luar pekerjaan utamanya. Itu juga kita bisa teliti ya. Nah, ini kan menjadi wilayah Anda misalnya nanti yang akan melakukan penelitian seperti itu. Ya. Tentu saja bahwa di hal lain misalnya dengan kebijakan-kebijakan publik misalnya ya, bisa misalnya kita ukur terkait dengan kualitas ya, kualitasnya kan lagi ramai diukur tentang pelayanan publik gitu ya. Apa sih indeks kepuasan masyarakat misalnya.
Nah, kepuasan masyarakat itu kan kita bisa ukur dari pelayanan publik. Ya, tentu banyak indikator atau banyak variabel dalam jaringan saya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi misalnya yang tertarik, misalnya saya ulang lagi sedikit tadi, misalnya terkait dengan bagaimana kita melakukan misalnya kajian terhadap mengukur kepuasan publik misalnya untuk pelayanan publik. Ya, seperti misalnya kita ingin mengukur terkait dengan pelayanan Dukcapil, kependudukan dan catatan sipil misalnya, kita bisa mengukurnya ya. Misalnya ambil saja satu jenis pelayanannya. Misalnya pelayanan KTP misalnya, pembuatan KTP. Itu salah satu. Pelayanan kartu keluarga. Pelayanan catatan kelahiran. Apa itu ya? Ada catatan kelahiran, lupa apa lagi namanya, ya. Akte kelahiran ya, akte kelahiran. Jadi itu kita bisa ukur itu. Kita bisa ukur seberapa tingkat kepuasan masyarakat yang bisa kita sederhananya kita ukur misalnya dari kecepatan. Jadi kepuasan itu bisa kita ukur dari cepat, ya itu kan cepat, tepat dan murah. Kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, dalam tanda kutip kedekatan pelayan kita bisa sekarang ini, apalagi misalnya di zaman seperti misalnya teknologi sekarang, kita misalnya dari pelayanan yang berbasis online misalnya kan, nah itu kita bisa ukur seperti itu, Jadi pelayanan online, pelayanan apa sih lagi namanya? Yang ini nih, menggunakan sistem kartu gitu ya, sistem kartu. Itu bisa dilakukan. Nah, contoh lain misalnya di pelayanan perizinan, itu kita bisa lakukan penelitian dengan menggunakan seperti itu. Kita misalnya izin mendirikan bangunan, seberapa tingkat masyarakat terhadap pelayanan IMB. Kita bisa ukur dari itu kecepatan, ketepatan, kedekatan dan kemurahannya. Ya tentu kan makin murah, apalagi gratis itu masyarakat akan menjadi semakin puas gitu. Tetapi meskipun misalnya murah atau gratis, tapi kalau 2 bulan baru juga tidak menimbulkan kepuasan. Ya. Cepat, tetapi salah tanggalnya lah, salah itu kan bisa aja misalnya untuk KTP ya, salah fotonya, misalnya itu kan juga berarti tidak tepat. Ya mungkin diburu gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi variabel. Jadi saya menggugah Anda, cobalah misalnya pada saat Anda ingin membuat karya ilmiah akhir, kalau di S1 kita di sini adalah skripsi, cobalah misalnya dengan menggunakan SPSS. Ada menggunakan statistik, ya, bukan SPSS ya, tetapi menggunakan pengujian hipotesis. Nah, cuma memang dasarnya pengujian hipotesis atau kalau misalnya basisnya adalah pada teknik
seperti ini, itu kajian-kajiannya atau review terhadap teori-teori itu harus kuat, ya, harus kuat. Karena memang harus dikaji dulu apakah ada hubungan atau tidak. Dan saya katakan ini itu kan sudah tertera misalnya di dalam pengukuran tingkat kepuasan. Tahun itu pemerintah daerah itu wajib untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Makanya disebut dengan IKM, kepuasan masyarakat, terhadap hampir seluruh, terutama harus SPM. Ada SPM-nya ya, ada SPM-nya. Jadi ada yang disebut dengan standar pelayanan minimal. Paling tidak misalnya capil, kesehatan, pendidikan, itu Anda bisa mengukurnya nanti seperti itu. Nah, sejauh mana misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas kependudukan, terhadap dinas kesehatan. Ya, ambil misalnya puskesmas, seberapa puas masyarakat pelayanan puskesmas di kecamatan ini misalnya. Ambil saja satu kecamatan, ambil saja satu puskesmas. Itu kita bisa ukur dengan menggunakan SPSS. Kita bisa menggambarkan berapa besar ya kontribusi dari pelayan itu terhadap kepuasan masyarakat. Itu bisa. Nah, gitu. Jadi ini menarik ya. Jadi ini saya menggugah Anda, siapa tahu nanti misalnya yang ada yang mau meneliti tentang itu dan misalnya masih bingung ya, dengan bisa kan masih ada nomor kontak saya di grup ya, jadi Anda bisa men-save nomor saya, setiap saat bisa berkomunikasi. Misalnya Anda ingin melakukan penelitian hal itu ya. Oke, saya buka diskusi. Ada yang mau diskusikan? Hari ini saya kira saya akan lagi satu topik nanti, yaitu terkait dengan non-parametrik. Ya. Ya, saya lihat cuma Jusmayani yang memunculkan wajahnya ya. Gimana Jusmayani, sehat-sehat? Alhamdulillah baik, ya, Pak. Yang saya akan sapa yang ada mukanya yang kelihatan di layarnya. Nah, Yunita, gimana Yunita? Online di mana ini, Nak? Saya Pak, di HP Pak. Iya, maksudnya di rumah gitu. Di rumah Pak. Di rumah. Di Makassar? Iya Pak. Ada kebanjiran kemarin? Tidak Pak, alhamdulillah. Oke. Re, gimana Re? Wah, ini cakep ini, saya lihat ini formasinya Re ini. Di rumah, Pak. Di mana? Di Makassar? Iya, Pak, di Makassar. Ya, mudah-mudahan tidak kebanjiran ya. Iya, Pak. Brian, gimana Brian? Tidak terlalu. Oke, sebentar ya, ada komunikasi masuk dulu. Ada, bentar saya tunjuk. Di LMS itu untuk
14 ya. 14. Ada satu bahan yang saya sudah tampilkan di sini. Sudah kelihatan. Ini namanya statistik non-parametrik. Ini sebenarnya merupakan salah satu yang harus disampaikan pada mahasiswa sesuai dengan dengan RPS, itu hari yang kami sepakati. Nah, jadi ini statistik non-parametrik. Mungkin ini nanti beberapa hal penting yang terkait dengan statistik non yang kita pelajari selama ini adalah statistik parametrik ya. Oke. Nah, apa statistik non parametrik ini? Statistik non parametrik itu adalah suatu uji yang modelnya tidak menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Yang kita pelajari kemarin, katakan misalnya terkait dengan analisis regresi linear, itu dia populasi ya, parameter populasi yang ditetapkan. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kalau kita mau serius untuk regresi itu ada 12 ya, ada 12 item yang harus bukan terpenuhi tetapi harus diperhatikan dan menjadi acuan di dalam pengujian hipotesis untuk regresi linear. Jadi bukan hanya seperti yang kita pelajari uji T, uji asimptotik, relasi dan determinasinya atau R-square-nya, tetapi ada paling tidak masih ada 8 lagi yang harus menjadi perhatian. Salah satunya mengukur normalitas data. Nah, jika data tidak terdistribusi secara normal, yang saya pernah sampaikan dalam uji asumsi klasik itu, lupa dalam pertemuan keberapa, itu kan kita mengandalkan ada yang disebut dengan kurva. Kita ada yang disebut dengan kurva normal ya. Nah, kurva normal itu menunjukkan terkait dengan bahwa data itu terdistribusi secara normal. Artinya apa sebaliknya? Distribusi secara normal, maka itu tidak untuk pada hipotesis untuk statistik parametrik. Nah, inilah yang muncul di dalam definisi yang kedua, ya, bahwa statistik non parametrik adalah ada anggapan bahwa analisis ditarik dari suatu distribusi, misalnya dari distribusi normal. Jadi intinya ketika kita melakukan uji normalitas data, jadi yang kemarin itu kan saya ambil comot saja datanya gitu ya. Data misalnya ada beberapa orang yang dilakukan penelitian untuk mengukur tingkat stres dan kinerjanya. Kemudian contoh soal adalah lingkungan kerja dan kinerja. Ya. Nah, sesungguhnya ada hal yang mendahului itu, yaitu adalah menguji normalitas. Dia normal atau tidak datanya. Yang seperti ini saya katakan, jika memang Anda misalnya ada yang serius mau belajar, bukan mau belajar ya, mau menggunakan regresi, khususnya regresi gitu, maka kurang lebih 12 item yang harus menjadi perhatian. Salah satunya dari normalitas. Kalau dia tidak normal, maka dia tidak bisa memenuhi syarat untuk dilakukan. Maka kalau dia tidak memenuhi syarat normalitas datanya atau tidak terdistribusi secara normal,
atau distribusinya tidak membentuk kurva normal. Kurva normal itu adalah kurva yang membentuk seperti lonceng, ukurannya kayak lonceng gitu. Ya, kalau dia tidak membentuk seperti itu, maka itu dianggap itu tidak normal. Maka porsinya adalah yang dilakukan adalah melakukan uji yang disebut statistik non parametrik. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan statistik non parametrik. Nah, ini saja memang selama ini ada beberapa asumsi yang mendasari pentingnya statistik non parametrik. Kenapa? Karena tidak mudah sebenarnya menormalkan kalau basisnya asumsi. Jadi misalnya kan begini. Di dalam penelitian humaniora gitu, di dalam penelitian humaniora, apakah misalnya terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan norma-norma hukumnya, norma-norma hukum, terkait dengan opini-opini masyarakat misalnya, itu sesungguhnya itu sangat sangat mudah berubah situasinya. Itu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ingin meneliti terkait dengan persepsi, terkait dengan opini orang, ini ceritanya ya, itu sangat tergantung daripada moodnya. Mood itu apa sih istilahnya? Suasana hati gitu ya. Sangat tergantung suasana hati. Ya. Contoh misalnya begini. Dia adalah pendukung Dani Pomanto misalnya kan. Pokoknya dia pendukung berat Dani Pomanto. Tetapi ketika rumahnya kebanjiran dan tidak mendapat bantuan apa-apa dari kota, maka dia mengatakan, wah itu Dani Pomanto sangat tidak bagus jadi wali kota gitu. Itu sangat gantung dari moodnya. Dan itu yang sangat berpengaruh dalam pengujian seperti ini. Nah, itu kadang yang menjadi dasar mengapa misalnya terkadang tidak diparametrikan. Kenapa? Karena sangat tergantung pada suasana hati gitu. Sangat tergantung pada tingkat mood orang. Contoh misalnya, kita ingin mengetahui apakah Anda setuju dengan kebijakan di kota terkait dengan katakanlah misalnya penanganan banjir di Kota Makassar. Apakah Anda setuju gitu? Apakah kebijakan sudah sesuai dengan yang Anda harapkan misalnya? Kalau seperti itu maka pertanyaannya maka opininya itu kan bertingkat-tingkat, mulai dari sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai, gitu. Atau mulai dari sangat setuju, kurang setuju, sampai dengan tidak setuju, sampai malah bisa sangat tidak setuju. Gitu. Itu bertingkat. Nah itu yang kalau misalnya kita mau parametrikan, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, problemnya ada di mana? Problemnya adalah tadi pada tingkat mood orang. Kadang mood itu pada saat dia mendapat sesuatu gitu, ya, sesuatu. Itu moodnya terbangun gitu. Moodnya menjadi lebih baik. Sangat senang itu. Sangat senang, sangat setuju. Ya, tetapi ketika moodnya tidak bagus, ketika dia merasa kecewa dan kemudian kita tanya pendapatnya, pasti hasilnya jelek sekali gitu. Ya. Contoh sederhana misalnya, Anda mengikuti misalnya perkuliahan, dan kemudian Anda dilakukan
katakanlah misalnya melakukan evaluasi misalnya terhadap dosen. Anda pasti kan memberikan opini kan, memberikan opini. Bagaimana statistik menurut Anda misalnya? Nah, ada mungkin sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Kalau Anda lagi moodnya bagus, merasa nyaman misalnya dengan mata kuliah ini, pasti Anda memberikan hasil positif itu. Bagus. Tetapi jika Anda merasa tertekan dengan sebuah mata kuliah misalnya, itu pasti akan memberikan nilai yang buruk. Nah, hal-hal ini yang dapat berpengaruh distribusi normal sebenarnya. Kalau misalnya itu bisa normal-normal aja sebenarnya, tetapi hasilnya, contoh misalnya tadi, misalnya si A misalnya Anda nilai sebagai dosen misalnya, mengajar misalnya. Tetapi karena situasi tidak bagus, Anda memberikan penilaian yang sangat buruk misalnya. Ya, Anda memberikan penilaian yang sangat buruk. Saya ambil saja contoh misalnya dari semester sebelumnya ya. Jadi saya ditunjukkan hasil evaluasinya. Ternyata saya evaluasi di situ misalnya mengatakan bahwa selama mengikuti perkuliahan, model perkuliahan adalah menggunakan SMS, menggunakan WA. Padahal saya tidak pernah menggunakan SMS, tidak pernah menggunakan WA, gitu. Nah, ini kan yang kemudian menjudge seorang itu menjadi buruk, ya. Padahal situasi dan perasaan yang memberikan opini itu tidak dalam kondisi bagus. Nah, itulah sebabnya untuk parametrik biasanya tidak dianjurkan, tidak secara ya katakan misalnya kalau misalnya skala 1 sampai 10 misalnya mungkin anjurannya hanya sampai 7 gitu, tidak sampai 9. Atau apalagi misalnya sampai 10. Mungkin hanya anjuran sampai 7 untuk menggunakan statistik parametrik di dalam kajian-kajiannya seperti itu. Kenapa? Karena tadi itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dia masuk ke statistik non-parametrik, biasanya ada beberapa yang relatif justru lebih gampang, ya, lebih mudah. Cuma memang tingkat akurasinya itu sedikit lebih tajam kalau misalnya di parametrik. Ya, seperti misalnya yang kita pelajari kan, mudah saja melakukan uji T gitu. Uji T membuktikan apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dengan asimptotik. Baru kemudian uji koefisiennya. Ya, uji asumsinya tadi ya, uji besaran pengaruh variabel model summary-nya. Kita lihat seberapa besar korelasinya, seberapa besar determinasinya. Itu kita bisa dengan mudah kita bisa ini. Nah, sedangkan kalau di statistik non parametrik biasanya yang paling sederhana misalnya uji tanda. Kalau dia iya, tidak, dia cenderung nominal. Dia cenderung nominal ya. Ya dan tidak. Itu adalah model-model yang digunakan di statistik non parametrik, dan itu memang sesederhana itu ya, sederhana itu ya dan tidak saja ya. Meskipun kita ada juga yang memiliki tingkat kesulitannya ya. Jadi ya, ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi statistik non parametrik itu adalah statistik yang tidak mempersyaratkan adanya distribusi normal. Itu aja. Kemudian berikutnya, nah, meskipun ada hal-hal yang menjadi pembatas ya, maka ada beberapa kelebihan dari statistik non parametrik. Pertama, misalnya asumsi yang digunakan minimum sehingga mengurangi kesalahan penggunaan. Ya, apalagi misalnya kalau hanya menggunakan tanda saja, ya dan tidak, atau 0 dan 1. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
tanpa menggunakan SPSS pun sebenarnya juga lebih mudah. Hanya memang untuk statistik non parametrik itu lebih tepat untuk dilakukan pada jumlah responden atau jumlah sampel yang kecil, ya, jumlah sampel yang kecil, tidak untuk sampel besar, ya. Nah, kalau untuk sampel besar, karena kalau untuk sampel besar itu kecenderungannya dia menjadi distribusi normal itu ada, ya. Konsep dan metode non parametrik mudah dipahami bahkan oleh seorang dengan kemampuan matematik yang minim, ya gitu. Yang kita rumit terapkan pada skala variabel kualitatif, misalnya dan ordinal, ya, untuk nominal. Jadi seperti misalnya yang kemarin yang kita pelajari itu di C-square. C-square itu sebenarnya adalah bagian dari statistik, ya. Jadi itu pria, wanita, ya, tingkat pendidikan itu adalah ordinal, ya. Jenis pekerjaan itu adalah nominal, nah gitu, ya. Jadi relatif lebih ini. Nah, ada juga kekurangannya, meski ada kekurangannya. Pertama adalah bila digunakan pada data yang dapat diuji menggunakan statistik parametrik, maka hasil pengujian menggunakan statistik non parametrik menyebabkan pemborosan. Artinya kalau bisa dilakukan secara parametrik, ya kita optimalkan di parametrik, tidak usah di non parametrik. Makanya itulah sebabnya pada prinsipnya sebenarnya setiap data yang kita peroleh dari pengumpulan data di lapangan, maka sebaiknya itu dilakukan apa yang kita sebut sebagai uji normalitas data. Karena dari uji normalitas data itu nanti akan menggiring kita apakah kita mau lakukan parametrik atau non parametrik, seperti itu. Nah, pekerjaan itu menghitung aritmetik karena memerlukan penelitian terkadang menjemukan, ya. Ini misalnya apalagi misalnya kalau kita lakukan misalnya untuk secara manual, ya, tetapi dengan SPSS kan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapan prosedur non parametrik digunakan. Pertama adalah bila hipotesis yang tidak melibatkan suatu parameter populasi. Ya, jadi tidak menunjukkan adanya parameter populasi, misalnya kita lihat terkait dengan tingkat homogenitasnya misalnya, ya. Bila data telah diukur menggunakan skala nominal dan ordinal, ya. Jadi pada saat kita pengumpulannya, kita sudah patok ini nominal, ini ordinal, pria, wanita, jenis pekerjaan, itu, ya. Itu adalah nominal. Sedangkan ordinalnya adalah misalnya kalau tingkat pendidikan, tingkat pendapatannya. Nanti kan ada interval. Interval itu kalau misalnya sudah tingkat pendekatan, tetapi kita menggunakan angka-angka. Ya. Bila yang ketiga adalah bila asumsi yang diperlukan pada suatu prosedur pengujian parametrik terpenuhi. Ini asumsi. Contoh misalnya tadi asumsi parametriknya. Ya. Dan jika penghitungan ya harus dilakukan secara manual. Itulah sebabnya biasanya kita harus berubah, bukan ya, kita harus mereduksi data dari katakan misalnya dari 4 indikator, 4 skala menjadi 2 skala saja. Contoh misalnya tadi, apakah Anda setuju dengan kebijakan wali kota terhadap ini misalnya? Mulai dari sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Bagaimana cara menurunkan menjadi hanya 2 indikator, hanya 2 skala saja? Mulai dari setuju sampai dengan kurang setuju itu dikategorikan setuju. Ya, sedangkan selebihnya mulai dari
tidak setuju sampai sangat tidak setuju, kita katakan sebagai tidak setuju. Nah, kalau diturunkan lagi, kata setuju itu kita robah menjadi ya, dan tidak setuju menjadi tidak. Nah, seperti itu. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju dengan kebijakan terhadap kebijakan A misalnya? Jawabannya ada dua, ya dan tidak. Sangat setuju? Ya. Apakah Anda setuju? Ya. Ada sangat setuju. Apakah setuju? Apakah Anda setuju? Saya kurang setuju. Apakah Anda setuju? Sangat tidak setuju. Nah, sekarang misalnya untuk kebutuhan non-parametrik, misalnya kita tinggal rubah. Anda setuju dengan kebijakan wali kota A, misalnya. Dia katakan, itu berarti memenuhi skala tadi, mulai dari sangat setuju, setuju, sampai kurang setuju. Jadi, itu tidak perlu lagi merevert lagi, ya, lebih jauh, seberapa setujunya dia. Kalau di parametrik dengan menggunakan skala Likert itu harus masuk lagi. Mulai setuju atau kurang setuju. Dia skalanya ada di mana gitu. Saya katakan tadi, kita kesulitan masuk ke sana kalau dalam kondisi, artinya kita menginginkan data dan sebenarnya ya, data yang sebenarnya, kita kesulitan masuk di sana gitu untuk mengukur apakah sampai seberapa setujunya itu kan sangat sulit diukur. Sampai seberapa setujunya. Beda misalnya kalau di ilmu-ilmu eksakta gitu ya. Misalnya di ilmu apa sih namanya? Pertanian misalnya, budidaya misalnya. Kita bisa mengukur pertumbuhan tanaman, mengukur pertumbuhan tanaman, misalnya sangat cepat, kurang cepat, lambat, sangat lambat. Kita bisa ukur itu. Misalnya pertumbuhannya misalnya kita ukur per hari. Mestinya secara teori mengatakan tingkat pertumbuhannya katakanlah misalnya adalah 10 cm per hari misalnya. Tetapi yang terjadi adalah tingkat pertumbuhannya hanya misalnya 2 cm. Berarti dia masuk dalam kategori sangat lambat. Itu kenapa? Karena secara visual itu kita bisa lihat dia seperti apa gitu kan. Nah, itu. Beda kalau perasaan orang. Kalau perasaan orang itu bisa saja hatinya menyatakan sangat setuju, tetapi di mulutnya yang keluar hanya agak setuju gitu. Ya, agak setuju lah. Padahal sebenarnya dia dalam hatinya itu sangat setuju. Begitu pula sebaliknya. Sebenarnya dia tidak setuju. Tetapi karena dia berada dalam situasi dan kondisi tertekan, akhirnya dia mengatakan sangat setuju. Nah, itulah yang sering terjadi misalnya kalau biasanya polisi yang memaksa orang untuk mengaku gitu ya. Itu berasa dalam kondisi tertekan, dia paksa orang mengaku, padahal mungkin dia tidak, yang sesungguhnya dalam hatinya itu tidak seperti itu. Makanya biasanya dalam persidangan ada orang menolak, dia punya BAP-nya. Ya, saya waktu diinterogasi Pak, diperiksa di kantor polisi, memang saya diancam begini-begini untuk mengaku gitu. Padahal sebenarnya saya tidak lakukan. Ya seperti itu. Dan itu sangat sulit diukur. Oleh karena itulah ada alternatif yang disebut dengan statistik non parametrik. Statistik non parametrik itu hanya lebih pada variabel-variabel yang bersifat nominal, ya dan tidak. Apakah Anda setuju? Tidak. Ya. Apakah Anda setuju? Ya. Ya. Dan seperti itu. Jadi relatif memang sebenarnya lebih mudah ya. Sekarang kita lanjut.
Nah, ada beberapa model, misalnya ada yang disebut dengan kasus satu sampel ya. Jadi satu sampel hanya satu variabel gitu ya, maksudnya satu variabel satu sampel ya gitu ya. Jadi uji binomial menguji hipotesis tentang proporsi. Proporsi itu adalah ketepatan proporsi dari sebuah populasi misalnya. Ciri binomial itu adalah data berupa dua, makanya dia disebut dengan B. Ya, binomial itu berasal dari dua nominal ya. Jadi B atau dua macam unsur, yaitu gagal atau sukses, ya atau tidak. Ya. Mau diulang berkali-kali. Ya, itu juga seperti itu. Misalnya kan begini. Biasanya kan kita melakukan misalnya uji proporsi ya. Proporsi, penghitungan proporsi. Kemungkinan ya. Biasanya kan kita lempar misalnya poin ke atas, kemudian hasilnya kita lihat. Yang gambar burung atau gambar Garuda. Dulu kan itu poin-poin itu kan ada gambar burung ya, dan di sebelahnya adalah gambar Garuda Pancasila gitu. Jadi biasa itu kita lempar ke atas, dia munculnya angka atau gambar burung Garuda gitu. Dia munculnya angka misalnya angka dulu itu ada poin Rp5 ya. Itu yang paling klasik tuh, dijadikan sebagai contoh untuk ini. Kita lempar ke atas, kemudian kita terima ya, kita tadah gitu, seperti misalnya wasit pada saat dia mengundi siapa yang memilih gawang mana gitu kan. Biasanya kan dia undi begitu ya, menggunakan uang koin ya, seperti itu. Jadi gagal atau sukses yang diulang sebanyak N kali. Salah satu contoh untuk penerapan uji binomial pada uang berkali-kali, di mana sukses diartikan jika gagal, jika hasil, sedang gagal diartikan sebagai munculnya gambar Garuda ya. Jadi kalau misalnya angkanya muncul di atas, nah beda misalnya kalau misalnya kita lempar di lumpur misalnya atau di tanah yang becek misalnya, bisa saja dia berdiri kan begini ya. Nah tetapi ini kan kita lemparnya misalnya kemudian kita tadah di tangan. Ini uji binomial namanya ya. Sebenarnya itu merefleksikan dari iya dan tidak. Jadi misalnya kita ber-100 orang, ya pada 100 orang misalnya, dan mereka menjawab hanya ada dua alternatif jawaban, iya dan tidak. Itu sama dengan sukses dan gagal. Nah contoh misalnya seperti ini, ya. Jadi sebuah mata uang yang terdiri dari dua sisi itu angka dan gambar dilempar sebanyak dua kali dengan hasil sebagai berikut. 1 berarti muncul angka dan 0 berarti tidak muncul, berarti muncul gambar. Nah dari hasil pelemparan pertama yang muncul adalah gambar. Pelemparan kedua adalah gambar, pelemparan ketiga 4, 5 itu adalah angka. Selanjutnya adalah 0, 0, 1. Nah ini yang disebut dengan tadi ya, sukses dan gagal. Nah, misalnya lemparan ke 1 menghasilkan 0, yang seterusnya ya, kita lihat nah, penyelesaiannya. Misalnya kalau kita menggunakan SPSS ya. Jadi langkah-langkahnya sama dengan yang pada saat kita masukkan hasilnya. Kemudian kita analisis dengan non-parametric test, kemudian kita lakukan uji binomial ya. Nah, di dalam uji binomialnya kita mengisi untuk tes variabel listnya atau variabel yang akan diuji. Oleh karena di sini akan diuji untuk satu variabel, jadi binomial itu untuk hanya untuk proporsi untuk variabel. Nah, kita klik tanda seperti ini, kemudian hasilnya kita ke tes variabel. Kemudian pada kolom define dikotomi, karena akan dilihat pelemparan fire atau tidak. Fire itu untuk menunjukkan apakah misalnya pelemparannya ini benar atau tidak, bukan. Maka kita pilih
cut point untuk dan kemudian test proportion. Nah, di sini nanti kita lihat untuk porsinya adalah misalnya apakah seimbang atau tidak. Ya. Saya tidak akan tunjukkan lagi di sini ya. Saya hanya tunjukkan seperti ini misalnya ya. Untuk grup 1 dan grup 2. Grup 1 untuk ya, untuk grup 2 berarti tidak sukses atau gagal atau 0 itu adalah ini. Jadi grup 1 grup 1 yang di bawah 0 ya. Di bawah 0 dan grup yang lebih daripada 0. Ini kan ada 7, ada 10 ya. Tadi kita lihat di sini hasilnya seperti ini kan. Seperti ini. Jadi ini kan ada 7 kali gagal ya. 7 kali gagal, 1, 2. Itu berarti di bawah 0 atau sama dengan 0. Seperti ini. Jadi 1 itu adalah yang grup 1 untuk ya tidak atau gagal. Tes proporsionalnya ini adalah 50 ya 50. Jadi analisisnya bagaimana? Jadi terlihat pada output ada 2 grup, yaitu grup 1 dengan kategori kurang atau sama 0. Ini adalah hasil pelemparan sebanyak 7 kali, sedangkan grup 2 dengan kategori lebih dari 0 adalah hasil pelemparan 1 sebanyak 10 kali. Nah, di kolom observed proportion kita lihat di sini tadi itu menunjukkan adalah proporsi untuk grup 1 7/15 untuk DF-nya gitu ya. Itu sama dengan 0,41 dan proporsi untuk grup 2 adalah 8/15 dihasilkan adalah 0,5. Kita lihat dulu yang di atasnya ini. Jadi dia seperti ini ya. Dia seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat hipotesisnya. Jadi populasi hasil sama dengan populasi yang dihipotesiskan dan kasus yang pelemparan pengetahuan tersebut adalah fair. Nah, berarti tidak fair ya. Kemudian ini untuk keputusan probabilitas. Jika probabilitasnya ini kan sama dengan asimptotiknya ya. Jadi ke asimptotiknya ini kan tadi ini. Ini kan asimptotiknya ya. Ini asimptotik ya 0,629. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka 0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil maka 0 ditolak. Nah, terlihat bahwa pada kolom eksak ya sama dengan yang kemarin asimptotik signifikan pada 2 sisi adalah 0,629. Itu lebih besar dari 0, maka 0 diterima. Maka itu berarti bahwa pelemparan mata uang tadi itu adalah pelemparan yang benar-benar fair. Artinya tidak ada kecurangan di dalamnya, di dalam pelemparan itu. Kemudian ada yang disebut dengan rantes ya. Rantes ini digunakan untuk menguji apakah suatu sampel yang diambil dari populasi itu diambil secara acak atau random. Ini untuk rantesnya. Ini ada contoh ya. Contoh misalnya manajer pemasaran perusahaan kereta api ingin mengetahui apakah pola kedatangan penumpang berdasarkan jenis kelamin itu bersifat random. Artinya apakah ada pola penumpang yang menggunakan kereta api itu lebih didominasi ada laki-laki misalnya ya. Katakanlah misalnya seperti itu. Dia berdasarkan pada jenis kelamin misalnya bersifat random. Diambil 100 sampel pada jam tertentu misalnya di suatu loket yang telah ditetapkan. Jadi orang yang membeli loket itu dicatat
pembeli pertama, kedua sampai dengan 100 kita catat. Untuk menilai kan laki perempuan ya, laki perempuan. Kalau tadi kan sukses dan gagal ya. Sama ini jadi masukkan variabel pola kedatangan dalam list ya, dan klik mode. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini misalnya. Value-nya sama dengan polanya 1. Tes kasus di bawah tes ya. Misalnya dikatakan gambarannya kan tadi acak atau tidak acak ya. Acak atau tidak acak ya. Jadi jumlah kasus misalnya lebih kecil dari jumlah tesnya, ada 49, case jumlah lebih besar atau sama dengan tes value ada 51. Total kasusnya adalah number runs, yang number of runs di sini kan yang jumlah yang adalah yang mengikuti test value ya. Number Z-nya ini adalah nilai distribusi Z-nya ya. Z-nya asimptotiknya adalah 0,423. Nah, sekarang kita lihat. Hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya adalah H0 menunjukkan pola kedatangan guna bersifat acak. Karena memang itu tadi kan targetnya gitu ya. Targetnya mau diketahui. Ya. Yang berikutnya adalah tidak acak. Kriterianya menolak hipotesis bila asimptotik signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ya. Jadi H1 benar jika seperti ini. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah 0,423. 0,423 itu lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis 0 diterima, berarti bahwa pola kedatangan pengaruh bersifat acak. Jadi tidak ada kecenderungan suatu jenis kelamin tertentu lebih mendominasi untuk datang pada waktu tertentu. Dan itu bisa kita lihat misalnya di sini. Ya, katakanlah misalnya untuk laki-laki misalnya kita berikan nilai 1 pun kita berikan nilai 0. Kita bisa juga sebaliknya. Di sini kan tidak hasil pengujian ini tidak ingin menentukan apakah laki-laki lebih dominan atau perempuan, bukan itu. Tetapi yang mau ditahu adalah apakah dia acak atau tidak acak. Nah, sebenarnya rantes ini juga bisa dibentuk untuk menguji apakah misalnya sampel yang di statistik parametrik itu benar-benar acak atau gitu. Cuma memang kan kalau di statistik non parametrik kita kesulitan lagi ketika kita menyusun skalanya. Kalau di statistik non parametrik mudah sekali, kenapa? Ya atau tidak. Nah, seperti itu. Laki perempuan ya. Oke, nah di sini kan dia misalnya di sini 49 laki-laki, 51 perempuan, atau 49 perempuan, 51 laki. Nah, ternyata mereka kan hampir sama jumlahnya. Itu berarti pola penumpang ini cenderung tidak acak, cenderung bersifat acak. Kalau dia tidak acak, kalau dia tidak random, itu ada kemungkinan satunya lebih dominan gitu. Ya, salah satunya lebih dominan. Ini biasa misalnya kita ingin mengukur apakah misalnya pengguna jasa kereta api itu merasa nyaman ya, bukan nyaman ya, merasa aman untuk digunakan. Kalau dominan laki-laki itu berarti ada ketakutan perempuan untuk menggunakannya, berarti tidak aman untuk perempuan. Ya mungkin preman atau apa gitu. Kalau laki-laki kan relatif misalnya tidak banyak yang ganggu gitu. Kalau perempuan mungkin ada takut misalnya seksual dan lain sebagainya gitu. Itu juga kita bisa mengukurnya seperti itu. Jadi mengukur misalnya sejauh mana kebijakan terhadap pelayanan publik juga bisa kita menggunakan rantai seperti ini. Ya, contohnya tadi ya. Misalnya sekarang ini kan Kota Makassar
problem dengan bus, teman bus gitu ya, teman bus. Dulu awal-awal itu ramai itu naik. Perhatikan yang melintas di depan kampus Unhas itu nol penumpangnya gitu. Ada 2 yang melintas itu tidak ada penumpangnya sama sekali. Tetapi mereka tetap harus jalan gitu, meskipun tidak ada penumpang. Nah itu kan sebenarnya kita juga bisa tanya ya masyarakat, khususnya yang pernah menggunakannya. Kita bertanya, seberapa aman atau seberapa besar keinginan untuk menggunakannya. Kita bilas loh. Jadi bukan hanya untuk mengacak, tetapi untuk mengukur atau tingkat keinginan untuk menggunakan itu. Nah, itu ya. Jadi relatif apa sih namanya lebih mudah gitu ya. Kemudian untuk satu sampel lagi, misalnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi ada ya dalam statistik itu disebut dengan Kolmogorov-Smirnov. Ini masih satu sampel ya, satu variabel ya. Jadi dipergunakan untuk tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah tes goodness of fit, artinya tingkat kesesuaian antara distribusi rangkaian sampel suatu distribusi teoritis tertentu. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Dalam penelitian tes satu sampel umumnya digunakan untuk menguji asumsi normalitas data. Nah ini yang digunakan untuk menilai apakah karena itu kan begini, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengategorikan untuk parametrik non parametrik ini kita gunakan alat yang uji normalitas data. Nah, uji normalitas data itu bisa kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk setiap sampel. Mohon maaf, saya ambil air minum dulu ya. Oke, jadi tes Kolmogorov-Smirnov ini untuk salah satu yang digunakan untuk uji asumsi normalitas. Misalnya, apakah data hasil skor psikotes 100 mahasiswa berdistribusi secara normal? Rumusan hipotesisnya ya, seperti ini, kemudian kriterianya sama saja dengan yang sebelumnya tadi, menggunakan uji signifikansinya, asimptotiknya. Nah ini satu sampel Kolmogorov-Smirnov ya. Nah hasilnya seperti ini, katakanlah hasilnya seperti ini ya. Nah kita lihat hasilnya seperti ini di bawah. Jadi untuk normal parameternya, untuk min-nya rata-rata dan standar deviasinya ini. Kemudian most extreme difference absolutnya ini positif, negatif. Kolmogorov-Smirnov posisinya adalah 8,1, kemudian asimptotiknya tutile dua sisi itu adalah 5. Ini kalau kita mengacu ke asumsi ini ya. Jadi hipotesis no diterima jika dia lebih apa namanya, dia lebih kecil ya. Jadi H1 benar, H1 benar atau H0 ditolak jika ini lebih kecil, ya, lebih kecil. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya, ternyata adalah 5. Artinya
sebesar 5,42, maka hipotesis 0 diterima. Jadi dia lebih besar. Harusnya kan kalau dia ditolak ini lebih kecil ya. Artinya data skor psikotes itu mahasiswa di fungsi distribusi normal. Jadi kalau dia di sini, ya asumsinya kan, ya dia kalau dia di sini H0 diterima, berarti kan dia berdistribusi normal kalau normal. Nah, itu. Jadi dia berarti data ini bisa digunakan untuk uji statistik parametrik itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan untuk dua sampel yang berhubungan, dua variabel ya yang berhubungan. Tes dua sampel berhubungan ini menggunakan peneliti untuk mengetahui dua kelompok yang saling berhubungan. Contoh yang kita sudah pelajari kemarin itu adalah dengan menggunakan chi-square. Ya. Nah, salah satunya juga adalah kita menggunakan uji McNemar. Uji McNemar ini mencoba membandingkan misalnya sebelum atau sudah subjek digunakan pengontrol diri sendiri. Jadi misalnya contoh seperti misalnya kemarin itu yang saya berikan itu misalnya orang yang di treatment misalnya penderita kanker yang di treatment dengan menggunakan metode pengobatan ya metode ya seperti ya. Nah juga kita juga di sini mengenal apa yang disebut dengan cross tab. Jadi ada cross tabulation data dan bisa lebih dari 2x2 juga ya. Misalnya contoh soal ingin diketahui apakah terdapat perubahan pilihan responden terhadap calon kandidat sebelum dan sesudah dilakukan debat terbuka di televisi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sebelum dan sesudahnya kita membandingkan ya. Ya. Nah, tentu kandidat A diwakili oleh angka B, angka 0, dan kandidat B diwakili oleh angka 1. Misalnya ini kan kalau misalnya hanya melibatkan dua kandidat gitu. Dua kandidat. Misalnya responden misalnya ketika di awal-awal dia mendukung kandidat A, tetapi ketika debat selesai dan dia lihat perform kandidat A lebih rendah dibanding kandidat B, maka menjadi si B. Itu ya. Jadi antara 0 dan 1 ya. Nah, hipotesisnya seperti ini ya. Ya. Jadi kalau seperti ini justru dia menyatakan Tuhan tidak terdapat perubahan ya. Tidak terdapat perubahannya. Kemudian di sini ada perubahannya. Ada perubahan. Hasilnya seperti ini nih. Hasilnya seperti ini. Jadi dari dari 100 orang, dari 50 orang itu sebelum ini kan modelnya kan sama dengan yang kemarin ya. Sama dengan yang kemarin. Di cross tab menggunakan chi-square ya. Hasilnya signifikansinya seperti 0,07. Hasilnya seperti ini ya. 0,07 itu lebih kecil, artinya ada perubahan signifikan. Ada perubahan signifikan. Yang kita lihat di sini misalnya ya. Jadi sebelum debat, kandidat A ada yang memilih jadi sebelum ada 8 dan sesudahnya seperti ini 8 sebelum dan sesudah.
Ini kan sudah hasil perhitungan sebenarnya. Jadi ini seharusnya itu datanya itu kan dipilah antara sebelum dan sesudah. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi uji Mann-Whitney. Ya, uji Mann-Whitney. Jika terdapat setidaknya ukuran ordinal, tes U kelompok sampel, sebenarnya ini adalah uji T-nya, uji T apa namanya mu, ya, biar mu, ya mu. Contoh misalnya begini. Seorang peneliti bidang pendidikan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan verbal SMA antara siswa yang tinggal di kota dan di desa. Karena katakanlah misalnya seperti misalnya di Sulawesi Selatan misalnya ya, bagaimana bahasa verbal bahasa Indonesia misalnya dalam keseharian antara misalnya siswa di perkotaan dengan di desa gitu, yang masih kental misalnya katakanlah misalnya menggunakan bahasa Makassar, bisa kita ukur menggunakan pola ini. Ya, hasilnya sama saja misalnya di sini daerah (30). Ini adalah hasilnya. Dan kemudian untuk tes statistiknya kita dapatkan asimptotiknya adalah 0,552. Ini apa? H0 diterima. Kenapa? Karena angkanya lebih besar dibanding dengan 0,05. Kalau dia lebih kecil berarti ini berarti H0 diterima kan ya. Nah, saya kira seperti itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya kira minggu depan itu kita sudah final test ya. Kita sudah final test. Nah, final testnya dimahirkan itu untuk regresinya ya, regresinya. Dan mungkin agak membaca lah ya, membaca. Kenapa? Karena saya tentu saja bahwa saya akan memberikan tidak nilai lebih bagi improvisasi ya, memberikan kalau step-nya jangan dirubah, itu ikutin aja step-stepnya. Saya sudah, kalau misalnya ada yang memberikan analisis yang lebih jauh, itu akan lebih bagus ya, seperti itu. Ya. Kita masih pertemuan ke-14 ya. Tapi nanti kita diskusi lagi di dalam WA ya. Masih ada waktu saya bahas ini sampai hari Sabtu itu di WA pertemuan ke-15 yang tertinggal kemarin. Oke. Ntar saya ambil dulu.
nggak Dewi? Ada ya, saya alfakan kalau tidak ada informasi. Indasari. Hadir, Pak. Oke. Akila ini juga. Revaldi. Hadir, Pak. Halo Revaldi, ada Revaldi? Oke. Mayani tadi ada. Asrul Hidayat. Asrul ada? Kayaknya tidak hadir ini Asrul ini. Karena dia itu memasukkan Fikra. Mantap. Alda. Ada Alda? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Andi Audia? Hadir, Pak. Oke. Yunita ada tadi ya? Hadir, Pak. Muhammad Amrian ada? Amirah ada? Amirah? Izin itu, Pak. Izin? Jaringannya dia. Oh gitu, oke. Citra Fauzia? Ada ya? Hadir, Pak. Oke. Zulfahmi ada? Oh iya, ini sudah cukup. Yang tidak tahu, jadi tidak hadir. Oke, nanti kita diskusi di grup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.